Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masih lanjut dari materi statistika yang kemarin. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu sebenarnya ada dua ya, ada yang diskrit sama ada yang kontinu. Untuk variabel acak diskrit ini, yang pertama kita akan belajar tentang variabel acak diskrit. Probabilitas untuk variabel acak diskrit ini biasanya digunakan saat kita menghitung seperti hasil lemparan dadu, berapa kali kita melempar dan lain sebagainya. Kita biasanya menggunakan distribusi probabilitas diskrit. Distribusi ini hanya memiliki nilai-nilai spesifik, misal 1, 2, 3 pada dadu atau gambar dan juga angka pada koin dan sebagainya. Nah, variabel uh, distribusi probabilitas acak diskrit ini seperti itu, gitu ya. Dan dalam distribusi probabilitas diskrit ini, setiap nilai tersebut memiliki probabilitas tertentu. Contohnya ada distribusi binomial dan juga distribusi Poisson. Fungsi probabilitas acak diskrit pada distribusi binomial bisa kita lihat pada fungsinya sebagai berikut. Px sama dengan K sama dengan N per K dikalikan P pangkat K dikalikan 1 min P pangkat N min K, di mana P-nya ini adalah probabilitas binomial, kemudian N adalah jumlah percobaan, dan K adalah jumlah keberhasilan. Sedangkan P kecil adalah kemungkinan keberhasilan dalam setiap percobaan. Jadi kalau misal saya melempar koin berharap mendapatkan gambar, itu kan pasti probabilitasnya atau kemungkinan keberhasilannya adalah 50% atau 0,5. Ya. Untuk memahami probabilitas acak diskrit ini, kita langsung saja ke sebuah contoh soal. Jika kita melempar koin 10 kali, berapa probabilitas bahwa kita mendapatkan 6 kali kepala? Jadi kita melempar koin nih 10 kali. Berapa besaran probabilitas yang keluar adalah gambar, bukan angka gitu ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama harus menghitung N per K-nya. N per K itu apa? N per K itu sama dengan N faktorial dibagikan K faktorial dikali N min K faktorial. Kalau dalam hari ini, N-nya tadi jumlahnya adalah 10 kali percobaan, dan K-nya atau kemungkinan keberhasilannya adalah 6. Ya. Sehingga N per K-nya adalah 10 per 6. Jadi kita perlu menghitung 10 faktorial dibagikan 6 faktorial dikalikan 10 kurang 6 faktorial. Sama dengan 10 per 6 kali 4 faktorial. Faktorial itu gimana? Faktorial itu berarti kalau 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 6 kali 7 kali 6. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, dan seterusnya. Kemudian 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, gampangnya begini. Di sini, kita langsung tulis saja, karena 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, kan kali 6 kali 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kan berarti 6 faktorial. Nah, untuk pembagiannya berarti ini kita coret saja 6 faktorialnya, supaya memudahkan. Sehingga hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 5040 dibagi 24. Maka hasilnya sama dengan 210. Setelah mendapatkan 210 ini, kita perlu masukkan ke dalam rumus, di mana X sama dengan 6, atau K-nya itu adalah 6, sama dengan 210 dikalikan kemungkinan, tingkat kemungkinannya ya,
dikalikan dengan probabilitas kemungkinan dalam setiap percobaan. Di sini adalah kemungkinannya 5%, 50%. Kemungkinannya 0,5 pangkat 6. 6 ini dari tadi apa namanya? 6 kali kepalanya kemungkinan terjadi dikalikan setengah kali kemungkinan tidak terjadi. 1 min P kan 0,5. Itu ya. Sehingga hasilnya 0,205. Artinya, kemungkinan mendapatkan tepat 6 kali kepala atau head atau gambar dalam 10 kali lemparan poin sekitar 0,205 atau 20,5%. Yang kedua ada distribusi probabilitas kontinu. Nah, untuk variabel acak kontinu yang memiliki rentang nilai yang tidak terbatas, seperti tinggi badan ataupun suhu, kita bisa menggunakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini tidak memiliki nilai yang spesifik, melainkan probabilitas yang diukur pada interval tertentu. Contoh dalam distribusi ini adalah contoh pada distribusi ini adalah contoh distribusi normal dan eksponensial. Tapi yang akan kita bahas dan kita gunakan adalah distribusi normal. Untuk probabilitas kontinu atau fungsi densitas probabilitas normal itu sendiri adalah Z sama dengan Z min U dibagikan standar deviasi. Kemarin kita sudah belajar tentang menghitung standar deviasinya. Probabilitas discrete kontinu, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan mengetahui bahwa berat produk mereka memiliki distribusi normal dengan rata-rata atau U sama dengan 100 gram dan standar deviasinya 15 gram. Berapa probabilitas produk yang memiliki berat antara 90 sampai dengan 100 gram? Yang perlu kita hitung pertama kali adalah Z-score untuk 90 gram dan Z-score untuk 110 gram. Di sini, untuk menghitung Z-score 90 gram, kita langsung masukkan saja ke rumus, yakni 90 atau yang tadi kita tanyakan dari Z-score-nya ya. Yang mau kita hitung dari Z-score-nya di sini 90. Kita masukkan 90 gram. Kemudian ini adalah rata-ratanya 100. Dan itu ada 15. 15 berasal dari standar deviasinya 15 gram. Sini 15 gram. Sehingga hasilnya sama dengan 10 dibagi 15. Hasilnya 0,67. Kemudian kita perlu menghitung Z-score untuk 110 gram. Z-score untuk 110 gram sama kita masukkan ke rumus 110 dikurangi 100 dibagi 15. Hasilnya sama 10 per 15, 0,67. Lalu bagaimana untuk menghitung selisih dari 0,67 ini? Karena ini tadi negatif ya, sini kan negatif. Kita perlu melihat tabel Z-score untuk menentukan probabilitasnya. Di sini hasilnya 0,67 bernilai negatif, maka kita lihat di nilai Z-score yang negatif. Di sini kita bisa lihat dari 0 sampai dengan negatif 4. Ya. 0 sampai dengan negatif 4. 0 sampai dengan negatif 4. Nah, tadi hasilnya adalah 0,67, maka kita lihat nilai Z-nya di sini adalah 0,6. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan, untuk melihat 0,07 sehingga Z-score untuk 0,67 sama dengan 25143 atau bisa kita bulatkan 0,252. Kemudian untuk yang menghitung nilai positif juga sama, kita lihat positif 0,6, kita tarik ke kanan di barisan 0,7 dengan hasilnya adalah 0,744857. Kemudian yang perlu kita lakukan, kita menghitung selisihnya. Untuk mengetahui probabilitas bahwa berat produk antara 90 sampai 100 gram, kita ambil selisih dari probabilitas Z, probabilitas kumulatif Z-nya.
0,67 dan Z sama dengan 0,67. Sehingga kita hitung dengan rumus P90 X P sama dengan 90 P sama dengan X kurang dari lebih dari atau sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 110 sama dengan P Z kurang dari sama dengan 0,67 dikurangi PZ kurang dari sama dengan 0,67. Nah, ini kita masukkan aja nih, tinggal nih tadi. Yang positif kita masukkan sini, yang negatif kita masukkan sini. Tadi 0,468 dan 0,2514. Sehingga hasilnya kita dapatkan 0,4972. Kesimpulannya, probabilitas bahwa berat produk antara 90 gram dan 110 gram adalah 0,4972 atau sekitar 49,72%. Baik, sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menghitung probabilitas diskrit dan juga kontinu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, ya ini cara menghitungnya dengan menggunakan Excel. Kita mulai dari menghitung rata-rata, standar deviasi, dan seterusnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.